Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online geografi kelas 12. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar dari rumah. Pada pertemuan yang kelima ini, kita akan membahas mengenai permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Ada 3 pokok permasalahan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah permasalahan tata ruang. Yang kedua, faktor yang menyebabkan permasalahan tata ruang. Yang ketiga adalah upaya untuk menyelesaikan permasalahan tata ruang. Pada pokok bahasan yang pertama mengenai permasalahan tata ruang, yang terpenting adalah permasalahan itu ada karena adanya alih fungsi lahan. Contohnya, misalnya yang tadinya lahan pertanian, ternyata sekarang banyak yang telah diubah menjadi bangunan untuk perumahan, untuk pertokoan, untuk industri dan sebagainya. Padahal di situ adalah tanah yang subur yang seharusnya berfungsi untuk menghasilkan pangan bagi penduduk Indonesia. Jadi masalah yang terpenting dalam tata ruang adalah alih fungsi lahan. Itu contoh. Contohnya lagi bahwa kawasan lindung, contohnya hutan lindung. Sekarang banyak hutan lindung yang beralih fungsi menjadi hutan produksi, berupa misalnya kayu sengon, kayu jati, kayu besika, yang juga mengurangi fungsi hutan itu sendiri. Fungsi hutan itu apa? Menghasilkan oksigen sebagai paru-paru dunia, menyerap atau menyimpan air. Maka apa yang terjadi? Kalau pada saat musim hujan, maka terjadilah banjir dan longsor karena hutannya sudah beralih fungsi. Itu 2 contoh mengenai permasalahan tata ruang. Pokok bahasan yang kedua yaitu faktor penyebab kenapa ada permasalahan tata ruang itu. Masalahnya ada 4. Yang pertama, hukum yang kurang tegas berkaitan dengan sanksi. Kalau menggunakan lahan yang dialihfungsikan sesuai dengan perencanaannya, harus ada sanksi. Yang kedua, perencanaan yang tidak matang. Jadi dalam merencanakan suatu wilayah itu harus ada syarat-syaratnya. Misalnya itu tadi, kalau tanah yang subur digunakan untuk pertanian, kalau yang gersang boleh digunakan untuk perumahan, untuk industri, untuk pasar dan sebagainya. Yang ketiga, adanya kepentingan politik. Biasanya elit politik yang berkuasa pada saat itu dengan mudahnya menggunakan lahan itu untuk kepentingan politiknya. Kepentingan politik. Dan yang keempat, bahwa tidak semua wilayah itu memiliki RT RW. Apa itu RT RW? RT RW yaitu rencana tata ruang wilayah. Jadi tidak semua kota dan kabupaten memiliki rencana tersebut. Itu faktor penyebab terjadi permasalahan tata ruang. Yang ketiga, upaya menyelesaikannya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tata ruang itu? Yang pertama adalah peran masyarakat. Jadi masyarakat itu sebagai pelaku dan mengontrol bagaimana wilayah ini digunakan untuk apa dan sebagainya. Yang kedua, ada kerjasama dari pemerintah daerah, bahwa kalau sudah ditetapkan fungsi masing-masing ruang itu harus dijalankan dengan baik. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan pemahaman penerapan tata ruang. Jadi masyarakat tuh tahu kenapa ini nggak boleh digunakan untuk ini, kenapa itu nggak boleh, dan ada syarat-syaratnya. Masih banyak lagi. Itu adalah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk lebih pahamnya, kalian bisa membaca modul yang telah disediakan, atau kalian bisa melihat link YouTube di samping saya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dimudahkan dan diberikan kekuatan untuk belajar dari rumah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.